Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, saya baru saja menunaikan umrah ya. Ada meeting dengan kerajaan, jadi Pak MBS Putra Raja membuat yayasan. Saya nggak tahu kok kenapa saya masuk sebagai advisor di antara 7 orang, saya sendiri orang lain di situ. Nah, sekarang saya di istana kerajaan ini, pas Insya di Allah, belakang Masya Allah, Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian. Saya Masya Allah, di tempatnya raja, bisa kita sholat di sini pas menghadap ke Ka'bah juga. Masya Allah, Ustaz. Ya, jadi kami tiap 2 kali setahun ya ke sini, ada kartu bebas masuk ya di menginap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nggak tahu ada min fadli Rabbi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan yang saya janjikan kemarin ya, minggu lalu mengenai kiamat ya, kiamat kubra, kiamat sugra. Ternyata kita tidak perlu takut terhadap kiamat kalau kita menganut pandangan tasawuf. Tapi kalau kita sehari-hari disuguhi dengan pembelajaran teologi, kalam fikih, kiamat itu mengerikan, menakutkan. Tidak ada yang salah, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Dasarnya dua-duanya ada. Inilah perlunya kita menambah wawasan, perlunya kita memperkaya sumber. Karena kalau kita hanya disuguhi satu-satunya sumber, tidak mau belajar kepada yang lain, maka sempit dan sumpek. Tapi kalau kita insya Allah mau belajar tentunya dengan penuh kritis ya, kita akan nanti menemukan sesuatu yang enak. Kiamat dalam pengertian fikih, ya seperti yang sering kita dengarkan dari para penceramah lain, Bapak Ibu. Bumi ini, alam ini di blender. Seperti yang saya pernah singgung minggu lalu. Di blender, gunung masuk, langit, bulan, bintang, planet, semuanya di blender. Ya, menjadi cair kembali ke asalnya. Lalu menjadi uap. Setelah uap, menguap, nggak ada lagi. Maka tidak ada yang tampak selain hanya Allah. Itulah yang disebutkan dalam ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa kecuali yang tinggal adalah wajah Allah. Bayangkan tanda-tanda kiamat pernah saya jelaskan. Tanda-tanda kubranya sudah mulai muncul secara fisik ya. Tetapi ternyata ada pandangan lain bahwa kiamat itu terjadi bukan pada akhir zaman. Yang oleh ulama tasawuf itu tidak juga diingkari, kenyataan itu pasti ada. Tetapi sekarang ini sudah kiamat. Setiap orang yang meninggal kiamat baginya. Setiap orang yang mencapai puncak-puncak kedekatan diri dengan Allah itu kiamat baginya. Bapak Ibu juga di sini juga sudah kiamat. Entah itu kiamat kecil, kiamat menengah, dan kiamat besar. Dalam pandangan tarekah, kiamat kecil itu ketika kita sadar. Tadinya preman, ngejekin orang yang pergi sholat, gangguin orang yang ke majelis taklim. Sekarang diam. Bahkan dipengaruhi temannya, udahlah, jangan ganggu orang. Kalau kita nggak sanggup
beribadah jangan mengganggu orang yang beribadah. Jadi setingkat di atas preman itu sudah kiamat. Lama-kelamaan dia juga sudah mulai sholat. Lama-kelamaan dia juga sudah mulai masuk ke masjid walaupun hanya hari Jumat. Lama-kelamaan sudah mulai maghrib. Lama-kelamaan semua sholat lima waktunya. Ya, tetapi masih kontak-kontakan dengan teman-temannya. Itu kiamat awal. Dalam ilmu tarekat. Kiamat berikutnya, dalam pandangan tarekat itu ketika orang itu sudah mulai sadar. Ya, taubat terus menyesali seluruh perbuatan masa lampaunya. Dia kembali melakukan hal yang kebalikannya daripada yang pernah dilakukan di masa lampau. Dia menutupi kekurangan-kekurangannya. Kekayaan-kekayaannya itu disumbangkan. Aku akan kembali ke titik nol. Penyerahan dirinya kepada Allah. Itu kiamat kedua. Dan kalau itu terus, lama-kelamaan dia sudah sampai ke tingkat fana, maka itu kiamat besar untuk orang-orang tarekat. Dia sudah nggak sadar lagi. Ini yang disebut dengan al-mahu ba'da sahu. Dia mabuk cinta terhadap Tuhannya setelah ia sadar. Nah, itu. Jadi kalau ada orang sudah sampai tidak sadar, ya mungkin seperti Ashabul Kahfi 309 tahun, dikiranya cuma semalam tidur, tapi ternyata sudah 309 tahun. Boleh jadi itu adalah kiamat kubranya tarekat. Tapi kiamat kubranya tarekat itu Bapak Ibu, itu kiamat wusta, kiamat menengahnya ahli hakikat. Ya. Kiamat ahli hakikat itu, kiamat sugranya itu ialah ketika sudah tidak menghitung surga, ketika tidak menghitung neraka, ketika sudah pasrah total kepada Allah, terserah Tuhan. Engkau Tuhan, aku adalah hamba. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Tidak ada takutnya mati, tidak ada takutnya neraka. Dia sudah berada di dalam genggaman Allah, terserah Tuhan. Allah yang maha tahu di mana aku. Aku pasrah. Kalau memang Allah akan memasukkan aku ke dalam neraka, pantas mengingat dosa yang begitu banyak yang pernah kami lakukan. Tapi jika Allah akan memaafkan aku, memang dia maha pemaaf. Aku tidak peduli di mana aku akan ditempatkan. Yang penting aku dekat dengan Tuhan. Dia sudah mulai bermanja-manja dengan Tuhan. Nangis. Ya, kerinduannya. Dia bukan nangis karena dosa. Tapi tangis kerinduannya terhadap Tuhan. Nah, kalau orang menangis karena takut dosa, nanti akan diancam neraka. Kalau orang menangis karena takut neraka, itu belum masuk kiamat hakikat. Itu baru masuk di dalam kiamat tarekat. Jadi taubatnya orang hakikat itu taubat istijabah. Taubatnya orang hakikat itu taubat inabah. Dan taubatnya orang fikih ialah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu paling rendah. Dia tinggalkan dosa, maksiat. Dia melakukan kebaikan. Tapi fisik belum hatinya yang beribadah. Masih takut neraka, masih takut Tuhannya. Kalau yang taubat inaba ini, yaitu dari mengingat dosa masa lampaunya, tiba-tiba menyesal. Sejadi-jadinya takut masuk neraka. Akan tetapi bagi orang yang sudah sampai ke tingkat lebih tinggi, taubatnya adalah taubat istijabah. Dia lebih takut
dibakar oleh rasa malu terhadap Tuhan daripada dibakar oleh api neraka. Sekian lama aku menikmati karunia Tuhan, istri cantik, pekerjaan job yang bagus, anak-anak soleh, karyawan banyak, saving di bank banyak, tapi lancar melakukan dosa. Nah, ini yang terjadi. Tapi eh, penyesalannya itu adalah benar-benar malu. Ya Allah, aku malu. Lebih panas rasa malu itu membakar dirinya daripada api neraka. Begitu baik kepadaku Tuhan, tapi begitu jahat aku terhadapmu Tuhan. Aku malu terhadapmu. Aku nggak pantas menjadi hambamu. Hambamu ini menjijikkan, malu. Tidak cukup neraka untuk membersihkan diri saya yang kotor ini. Neraka sekeras apapun tidak cukup. Aku minta neraka yang paling dahsyat. Di atasnya neraka kalau ada. Demi untuk mengobati kekecewaanku terhadap diriku sendiri. Kok tega-teganya aku melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang uh, Engkau berikan kepada aku. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan taubat istijabah. Taubat yang dimotivasi, didorong oleh rasa malu untuk berbuat tidak pantas terhadap Tuhannya. Kecewa berat terhadap dirinya sendiri karena mempersembahkan kekecewaan terhadap Tuhannya. Lebih baik aku dibakar api neraka daripada aku dibakar rasa malu. Seperti ini ya Allah. Itulah taubat istijabah. Nah, tapi kalau taubat apa namanya? Kiamatnya orang-orang hakikat itu Bapak Ibu di tingkat menengahnya itu fana, dia nggak sadar. Kita sering melihat oleh Songo gambarnya di semak belukar melili tubuhnya ketika bersemedi. Berarti dia nggak salat, dia salat, tapi dia nggak rasa kalau sudah 1 minggu di dalam tempat persemediannya itu. Seperti Ashabul Kahfi, dia tidak sadar kalau 309 tahun karena tenggelam dalam lautan kerinduan terhadap Tuhannya. Nah, tetapi kiamat kubranya orang hakikat itu bangkit dari sadarnya. Tetapi kebangkitan atau kesadaran dari ketidaksadarannya itu sudah divine consciousness, kesadaran ilahi yang digunakan. Dalam hadis disebutkan dia sudah menggunakan mata Tuhan untuk melihat, dia sudah menggunakan telinga Tuhan untuk mendengar, dia sudah menggunakan perasaan Tuhan untuk merasa. Artinya apa? Dia sudah bukan lagi air hujan, dia sudah menjadi air laut. Nah, air laut sudah menyatu dengan air hujan. Sadar betul, aku bukan lagi air hujan, aku sudah menjadi air laut. Aku bukan lagi manusia, aku adalah Tuhan. Ketika aku masih hujan, aku makhluk, tetapi aku menyatu dengan laut, sang dia, maka aku bukan makhluk, aku adalah dia. Inilah kiamat puncak. Teman-teman, secepat mungkin kita kiamat itu lebih baik. Jadi kalau fikih, ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah kiamat yang mengerikan itu. Doanya para sufi, ya Allah, kiamatkanlah diriku secepat-cepatnya. Nah, jadi jangan takut terhadap kiamat, Bapak Ibu. Ya, orang yang takut mati,
itu sangat makhluk. Tapi kalau orang sudah tidak takut mati, dia sudah tipis rasa makhluknya. Dia sudah dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi Tuhan. Inilah yang dicari para pencari Tuhan. Ayatnya banyak, tidak saya jelaskan di sini. Nanti diikuti kajian Nuh, ini kita bahas ini hari Kamis dan hari Senin, Bapak Ibu. Ya, tapi itu sudah pengajian yang ke-360 sekian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Yaumus Sa'ah, hari penantian, hari kiamat. Jadi selama kita masih takut mati, itu berarti kita masih tubuh kasar yang mendominasi diri kita. Tapi begitu kita sudah pasrah kepada Allah, Tuhanku di dunia, Tuhanku juga di alam barzah, Tuhanku juga di akhirat kelak. Dia di sini, di sana, dan menjauh di sana. Dia semuanya kok. Dia tidak melihat siapapun kecuali hanya Tuhan. Kenapa? Karena makhluk sudah tidak ada lagi. Orang ini hancur semua kesadaran sensorialnya. Dia tidak melihat pohon, dia tidak melihat gunung, dia tidak melihat langit, dia tidak melihat siapapun dan apapun. Yang dia lihat hanya Allah. Hancurlah semuanya. Blendernya bukan fisik, tapi blender spiritual. Yang banyak ini ternyata hanya satu kok. Ya, yang kita terkecoh itu karena melihat banyak. Selama Bapak Ibu masih melihat kenyataan hidup ini, eksisten realitas hidup ini banyak, maka itu artinya kesadaran makhluknya masih dominan. Tapi ketika kita sudah tidak menganggap kenyataan realitas, kenyataan ini cuma satu kok, itu sudah kiamat itu. Nah, kullu man 'alaiha fan, ayatnya sama. Ya, semuanya sudah hancur. Inilah yang sebetulnya diilustrasikan dalam agama Hindu, cuma kita sering salah paham. Konsep Shiva. Ya, Shiva itu penghancuran. Penghancuran dalam pikiran kita sudah nggak ada bulan, nggak ada tanah, nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada manusia. Hancur semuanya. Yang ada hanya Atma. Ya, itulah yang maha ada. Dalam bahasanya agama Yahudi, Ka'bah, itulah Ein Sof. Kristen sering menggunakan impersonal God. Agama Tiongkok kuno menyebutnya sebagai Yang, dan Yin itu sudah apa ya, kayak lambang Korea itu ya, bikin bundaran, bikin letter S di dalamnya, melingkar menjadi Yang Yin itu menjadi satu. Jadi itulah makhluk menyatu dengan sang dia, karena memang aslinya adalah dia. Inilah yang disebut dengan kiamatul kubra, Bapak Ibu. Apakah ini bisa? Insya Allah Bapak Ibu. Manjat wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Mansara wasala barang siapa yang berjalan pasti sampai. Bapak Ibu sudah separuh perjalanan nih. Jangan balik lagi. Bahkan di antara kita di sini sudah ada yang hampir nyampe. Tapi masih panjang. Masih harus melakukan banyak kontemplasi. Ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan takut terhadap kiamat. Jangan takut kematian. Apalagi kalau hanya musibah. Jangan takut terhadap siapapun dan takut terhadap apapun.
apapun, sebab diri kita itu adalah Dia. Surga neraka itu hanya kalau itu menjadi makhluk. Ngeri. Tapi kalau orang itu sudah menjadi laut, ya apa yang ditakuti? Kalau kita sudah menjadi Dia kan. Nah, inilah perjalanan spiritual atau salik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan sebentar lagi tiba. Iktikaf salah satu cara untuk potong kompas mencapai tujuan-tujuan spiritual itu. Niatkan dalam hati, ya Allah, spiritual journey, perjalanan spiritual saya nanti bulan suci Ramadan ini. Cari masjid yang bisa mengantarkan ke tempat tujuan Bapak Ibu. Kalau Istiqlal kejauhan, cari masjid. Kalaupun juga tidak ada masjid dekatnya, bikin zawiyah, bilik-bilik spiritual di rumahnya. Jadikanlah sujud itu rumahnya. Inilah rumah abadiku sujud ini. Kadang-kadang kita sujud bukan lagi bermenit-menit, berjam-jam. Nabi kalau sujud di rumahnya, kata Sayyidina Aisyah, seperti panjangnya membaca surah Al-Baqarah. 3 juz. Kalau 1 juz bagi kita itu satu jam, 3 jam. Satu kali sujud. Rukuknya beliau sama dengan membaca surah Ali Imran. 1 juz lebih. Nah kita akan 1 menit saja sujudnya imam menggerutu. Imam ini kok gak punya perasaan. Nah, jadi nikmati sujudnya Bapak Ibu. Ketika kita sujud, sujud itu kuburan kita. Inilah rumahku yang terakhir. Sujud ini. Kadang-kadang kita lupa bangun. Tapi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Nanti jadinya lain. Kalau dia datang, nggak ada beban. Nggak kesemutan tuh. Nggak pusing. Kayak Jalaluddin Rumi itu. Kalau dia putar-putar ya, sampai 1 jam, itu nggak pusing. Yang pusing itu kalau kesadaran sensorial itu ikut aktif. Tapi kalau lenyap kesadaran sensorial itu, kesadaran spiritual itu muncul mendominasi diri, ya itulah dia. 2 jam pemutar nggak akan pernah pusing. Kenapa? Karena yang pusing itu fisik. Ketika yang mendominasi seseorang itu adalah roh spiritualitasnya, nggak ada pusing. Apalagi kalau hanya karena tidak dapat uang belanja dari suami, apalagi kalau ada krisis rumah tangga karena faktor ekonomi. Lewati Bapak Ibu. Latihanlah untuk melupakan hal-hal yang pengganggu itu. Saya pernah mengingatkan, selama penderitaan dan kenikmatan itu masih sangat berjarak, senang sekali dengan bahagia, benci sekali dengan penderitaan, iman kita masih sangat tipis. Tapi ketika penderitaan dan kenikmatan itu menyatu, ditimpa musibah, Alhamdulillah, engkau mencuci dosa masa lampauku yang tebal. Ketika dapat reski, promosi, na'udzubillah, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Jadi tidak pernah terbahak-bahak lagi dalam ketawa, dan tidak pernah meraung-raung lagi dalam menangis. Orang yang meraung-raung menangis, meratapi penderitaan, orang yang mabuk dengan kebahagiaan, itu orang-orang yang imannya sangat tipis. Tapi kalau semuanya dijawab dengan simpul, tersenyum simpul, ya musibah datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenikmatan datang, astagfirullah. Jangan-jangan ini adalah hijab aku dengan Tuhanku.
Ya, kalau orang sudah sampai seperti ini, seluruh pintu-pintu iblisnya ditutup. Iblisnya pergi, diuji penderitaan. Dia bersabar, diuji kemewahan. Dia bersyukur. Inilah yang membuat pusing iblis. Tidak ada pintu yang terbuka untuknya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hanya karena tidak berani mencoba, maka kita seolah-olah menganggap ini berat. Cobalah. Bulan suci Ramadan di ambang pintu kita. Ya, lakukanlah yang terbaik. Walaupun dalam bentuk niat, insya Allah Ramadan, aku akan berbuat sesuatu yang istimewa buat engkau. Itu sudah langsung ada bonus ketenangan dalam badan kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Baru niat, belum dilakukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selamat menjemput bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan mengorbitkan kita, memerajkan kita ke depan dan ke atas. Insya Allah kita nanti akan merubah perjalanan hidup kita. Tadinya didikte oleh hawa nafsu, sekarang menjadi didikte oleh suasana kebatinan yang sangat luhur. Akhirnya kita menjadi seperti Nabi, seperti waliullah, dijemput dengan husnul khatimah Amin. oleh kekasihnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.